Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya, Bang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sisu. Wow, udah pada nonton belum nih filmnya? Film ini sendiri dirilis tahun 2023, di mana mengisahkan kehidupan seorang penambang emas di Finlandia pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1940, coy. Kira-kira antum udah pada layak belum tuh? Dan di saat itu si penambang bertemu dengan pasukan Nazi dan merubah keadaan menjadi rumit. Dan bagaimana keseruannya? Yo, langsung saja ke alur filmnya. Yuk. Cerita diawali dengan diperlihatkan berlatar pada tahun 1944, ketika Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. Nazi yang masih belum bisa menerima kekalahannya, sehingga mereka menerapkan taktik bumi hangus atau strategi militer yang bertujuan untuk menghancurkan segala sesuatu yang mungkin berguna bagi musuhnya. Di mana cerita sendiri akan berfokus pada seseorang yang memilih menghindari perang yang sedang berkecamuk. Dia bernama Aatami Korpi, seorang pria tua penambang emas yang jika dilihat dari banyaknya bekas luka pada tubuhnya, di sini jelas Aatami memiliki masa lalu yang kelam dan bukanlah pria tua sembarangan. Beda atulah sama kakek Sugiono. Tak punya sanak saudara, hidup sebatang kara, Aatami hanya fokus pada satu tujuan, yaitu mencari emas yang kebetulan pada hari itu dia menemukan sebutir emas di sungai kecil yang mengalir. Di mana dia mencoba menelusuri sumber aliran sungai tersebut, sehingga dia melakukan beberapa penggalian dan berhasil menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah tersebut. Widih, beruntungnya. Dengan emas sebanyak itu jelas akan membuat Aatami memiliki banyak uang dan cukup untuk dirinya bisa menikmati masa tuanya dengan tentram dan damai. Yang karena jarak menuju bank terdekat sekitar 900 km, coy, joy banget. Di sini Aatami harus melakukan perjalanan jauh membawa serta emas-emas miliknya tersebut. Dan di tengah perjalanan, Aatami secara tak sengaja berpapasan dengan rombongan tentara Nazi yang sedang dipimpin oleh kapten yang bernama Bruno. Di sini ia sempat akan ditembak oleh anak buahnya yang bernama Wolf. Di sini Kapten Bruno pun melarangnya. Dia melakukan karena dia anggap buang-buang peluru saja. Buset, sombong banget coy. Hanya untuk meninggalkan seorang pria tua tak berguna. Dan lagian di belakang sana masih ada 4 anak buahnya yang akan mencegat Aatami melewati jalan ini. Dan benar saja, keempat tentara itu pun langsung mencegat Aatami, menembaki anjingnya dengan sangat iseng, sehingga akhirnya mereka semua pun tertawa puas saat menemukan banyak sekali emas di dalam tas yang dibawa Aatami. Yang ketika Aatami dipaksa merunduk dan akan dibunuh, ini yang terjadi. Waduh, ngeri coy. Seketika 4 tentara itu terbunuh semua. Widih, Aatami emang paling keren. Gara-gara menganggap sepele seorang pria tua yang tidak mereka kenal. Di mana Kapten Bruno pun sangat amat dibuat terkejut saat melihat 4 anak buahnya sudah meninggoy. Tapi di sini ia menemukan sebongkah emas yang sempat dia ambil oleh salah satu anak buahnya, sehingga Bruno memutuskan untuk putar arah demi merebut semua emas-emas tersebut. Serakah sekali ya Kapten Bruno telah.
Ya, di sini Atami pun memasuki ladang ranjau dan kudanya meninggoy. Lalu emasnya berserakan. Di sini Bruno membiarkan Atami memungut satu persatu emas tersebut. Dan ketika Wolf akan menembaknya, ini yang terjadi. Widih, keren bet dah ini asli Atami dah. Akibat ledakan ranjau barusan, pandangan pun tertutup oleh debu yang bertebaran. Di sini Bruno menyuruh satu persatu anak buahnya untuk maju perlahan. Tetapi ini yang terjadi. Widih, Saik. Ya, tentara itu pun meninggoy semua oleh satu ranjau yang dilempari Atami. Gile lu, ranjau dilempar. Lalu Bruno kembali menyuruh dua anak buahnya untuk berjalan melalui sisi samping dan ini yang terjadi. Di sini Atami malahan sudah menghilang tak kemana. Namun Bruno menemukan kalung milik Atami dan menyimpannya. Dan karena takut di depan masih ada ranjau, di sini Bruno pun menumbalkan dua tawanan wanitanya untuk berjalan paling depan untuk memastikan jalur mereka aman untuk dilewati. Pada akhirnya Bruno dan Wolf akan sangat amat dibuat terkejut mengetahui jika kalung milik Atami tersebut adalah kalung tentara, yang berarti Atami adalah seorang mantan tentara. Namun kejutannya adalah ketika mereka mendapat konfirmasi dari pusat bahwa mereka masih sangat beruntung masih dibiarkan hidup oleh Atami. Karena dari informasi sumber yang terpercaya, Atami adalah mantan tentara yang paling ditakuti di kesatuannya. Seseorang yang sangat kejam dan ia disebut-sebut sebagai legenda karena berhasil membunuh 300 tentara Rusia hanya seorang saja. Yang dari usut punya usut, kekejaman dan kebrutalannya dipicu oleh meninggalnya keluarganya oleh pasukan Rusia selama perang musim dingin. Di sini Bruno sudah sangat diberi pilihan dan punya kesempatan untuk tetap melanjutkan perjalanan pulang kembali ke markasnya. Namun setelah melihat emas yang dibawa oleh Atami, Bruno malahan tergiur untuk memilikinya, sehingga meskipun dia sudah tahu siapa Atami dan apa risikonya, di sini Bruno tetap keras kepala untuk mengejar Atami untuk merebut semua emasnya. Ini nih yang kalau dasnya Atos nih. Dan karena sempat tertembak, di sini Atami pun bersembunyi di belakang mobil bekas yang ketika mereka lewat, Atami langsung menerobos ke bawah mobilnya dan menempel di kolong mobil. Gokil! Lantas melobangi tangki bahan bakar hingga bensin membasahi sekujur tubuhnya. Lalu Atami melakukan sesuatu yang nekat yang tidak pernah terpikirkan ketika dia membakar dirinya sendiri supaya anjing-anjing pelacak tidak mengejar dan dirinya pun bisa langsung masuk ke dalam sungai. Goks, goks. Bruno pun mengirim 3 anak buahnya untuk menangkap Atami di dalam air. Namun ketiganya harus meninggoy dengan sia-sia yang justru membuat Atami bisa menyeberang ke seberang sungai. Yang hal tersebut semakin Bruno menjadi tertantang untuk memburu sekaligus merebut semua emasnya. Aduh. Atami pun diperlihatkan pemandangan yang memilukan saat kota terdekat di sana sudah di bumi hanguskan oleh si Bruno dan pasukannya. Yang ketika Bruno tiba di bekas tempat pengisian bahan bakar, anjingnya pun muncul kembali. Dan ini yang terjadi. Ya, akhirnya Atami pun tertangkap. Semua emasnya dirampas dan dia digantung di tiang hingga meronta-ronta. Yang pada saat Atami sudah terdiam, Bruno dan pasukannya itu pun langsung pergi setelah menganggap jika Atami sudah meninggoy.
Padahal dia hanya berpura-pura saja dengan menahan nafas dan memanfaatkan otot-otot lehernya untuk menahan tali, dan berhasil mengurangi beban tubuhnya dengan cara menancapkan kakinya pada sebuah paku yang tertancap di tiang tersebut. Duh, bayangin itu, kakinya bolong, atulah. Berkat pesawat tempur yang terbang rendah, di sini Aatami pun tak sengaja terjatuh dan berhasil selamat dari maut, yang ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh 2 pilot Nazi yang kebetulan mendarat di sana, sehingga Aatami langsung menghabisi mereka berdua. Widih, keren. Sempat akan mengubur harapannya untuk mendapatkan emasnya kembali. Di sini Aatami tiba-tiba memiliki ide setelah melihat pesawat milik pilot ini, di mana satu pilot sedang sekarat pun benar-benar dibuat takjub sekaligus ketakutan saat melihat Aatami menjahit luka-lukanya menggunakan kawat dengan tangannya sendiri, coy. Beberapa jam pun berlalu, Bruno dan pasukannya sudah hampir tiba di tempat tujuan. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti saat melihat seonggok pesawat tempur milik Nazi yang terdampar tepat di tengah jalan. Sang pilot sudah meninggoy dengan kondisi terikat tali. Namun yang membuat semua tak habis pikir adalah tali tersebut merupakan milik si Wolf yang digunakan untuk menggantung si Aatami. Dan merasa ada sesuatu yang salah, Bruno pun di sini pindah ke dalam tank dan segera melanjutkan perjalanannya, di mana semua anak buah Bruno mulai merasa ketakutan setelah melihat fakta barusan, apalagi mendengar cerita salah satu tawanan yang mengatakan bahwa cerita tentang Aatami Korpi, sang legenda, bukan hanya isapan jempol belaka. Di sini Aatami pun datang memberikan senjata api kepada para tawanan wanita. Lalu Aatami pun segera menghabisi satu persatu tentara Nazi yang benar-benar sudah pada panik. Dan di mana para tawanan wanita tersebut pun cukup kooperatif dengan ikut kontribusi untuk menghabisi satu truk, coy, pasukan Nazi. Gils sih ini mah. Bermodalkan kampak pertambangan, Aatami memancing Bruno keluar dari dalam tank. Tapi si Wolf ini melakukan perlawanan dan ia pun di sini malahan ditarik keluar, dan Bruno yang serakah malahan meninggalkan si Wolf. Parah si Bruno. Dan di sini si Wolf pun memohon-mohon pada si Aatami itu. Sedah. Scene ke si Bruno. Di sini sifat serakah Bruno pun kembali ditunjukkan ketika dia dengan mudahnya membunuh anak buah terakhirnya yang masih tersisa, yang karena tak ingin membuang waktu, dia dan sang pilot penjemput pun segera menyalahkan pesawat untuk pergi dari tempat itu. Dan saat itulah muncul si Aatami menggunakan motor dengan bermodalkan kampak pertambangan. Di sini Aatami pun berhasil menempel di pesawat tanpa Bruno menyadari hal tersebut. Di sini si Aatami pun terlihat menempel di bagian pesawat yang sedang terbang. Widih, keren Aatami, the best dah. Dan akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam pesawat hingga melakukan pertarungan secara langsung dengan si Bruno. Merasa dirinya menang, Bruno yang cuman jumawa pun menggunakan sabuk pesawat yang dililitkan ke genggaman tangannya supaya bisa mencambuk Aatami sampai puas. Tapi di mana keputusannya itu pun adalah kesalahan besar. Karena Aatami langsung mengikat sabuknya pada sebuah bom, sehingga Bruno harus ikut terseret jatuh dengan bom tersebut. Syukur. Setelahnya pesawatnya pun terjatuh. Tapi anehnya
Di sini Atami selamat ya dari kecelakaan pesawat yang jatuh dari ketinggian yang sungguh-sungguh di luar nalar. Wiwi wiwi, wow, wow. Tapi setelahnya di sini Atami tidak pergi ke rumah sakit ataupun puskesmas karena puskesmas di sana tidak ada. Canda, melainkan langsung pergi ke bank untuk menukarkan semua emas-emasnya dengan uang yang sangat banyak. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik.